lagi di channel aku, Septiriana. Teman-teman, kali ini aku ada kakak cantik di sebelahku. Yuk kita kepoin yuk, kira-kira mau ditanya apa nih kakaknya. Kenalan dulu. Halo kak. Halo, Kak, namanya siapa nih? namanya Kunti. Namanya Kak Kunti, teman-teman. Kakak kalau boleh tahu profesinya apa? Di puskesmas ini saya sebagai pendamping balita puskesmas Sememi. Berarti itu pendamping balita lulusannya dulu Dari gizi, D3 Gizi D3 ya Gizi, kak. Oh, dari D3 nutrisionis. Gizi teman-teman. Mungkin di luar sana yang ada lulusan dari D3 Gizi lagi bingung nih nyari kerjaan atau caranya gimana ya. Kita kepoin dulu ya kakak Kunti. Kak, boleh dong tanya pengalamannya dulu. Kakak ini kan kerjanya di puskesmas. Itu kira-kira rekrutmennya dulu, naruh lamarannya, itu prosesnya gimana kak? Dulu kan saya lulusan tahun 2011. Terus kemudian dulu kampus saya di Akademi Gizi itu ada kerjasama dengan Dinas Kesehatan awal tahun 2012 kegiatan pendampingan balita gizi buruk. Itu jadi terus dari kampus juga menyarankan untuk mengikuti, jadi yang sudah lulus itu untuk ikut. Jadi waktu itu masuk lamaran melalui gizi di kampus, nanti kita kerjasamanya dengan dinas kesehatan. Oh, berarti sebelumnya sudah kerjasama, Iya, begitu ya? dulu Poltekkes ya kak? di Akademi Gizi Oh, Akademi Gizi Surabaya. Surabaya. Begitu teman-teman. Kira-kira kak naruh surat lamaran, prosesnya mungkin tesnya itu apa aja kak? Mungkin ada? Kalau tesnya dulu sih wawancara, terus ada tes kayak semacam psikotes, terus ada tes komputer. Tapi di tahun sampai tahun 2019 ya kita pendampingan balita itu. Terus kemudian di tahun 2021 karena kampus saya sudah berubah nama jadi lab gizi. Oh, Jadi semua kegiatan sudah atas nama dinas kesehatan. Jadi waktu itu langsung masukkan lamarannya ke dinas kesehatan. Terus nanti ada proses panggilan, kita ada wawancara, tes psiko, terus kemudian ada tes komputer juga. Seperti itu. tes lisan, tes tulis ada juga kan? Tes tulisnya nggak ada sih waktu itu, cuman wawancara, tes psiko sama komputer. Mungkin nih boleh dong kasih bocoran wawancaranya sama komputernya itu kira-kira apa aja kak? Kalau yang wawancara sih waktu itu ditanyain pengalaman kerja selama ini gimana, terus kenapa kok mau ikut kegiatan ini, mau menaruh lamaran di dinas kesehatan sebagai tenaga pendamping pelayanan kesehatan, terus kira-kira harapannya atau mungkin kalau misalnya kalau ditawarin ada kontrak kerja yang lain, apakah tetap bersedia atau tetap gimana, mau membandingkan dengan yang lain atau dengan tetap dinas kesehatan seperti itu. Begitu. Terus kalau untuk tes komputernya sih biasanya tuh kayak Word sih, kita lebih ke Word sama Excel. Dikasih soal ya, kita misalnya mengetik secara cepat dikasih waktu, terus dari segi penataan, paragraf, spasi dan lain-lain, terus kemudian nanti kita disuruh untuk yang di Excel itu nanti kita disuruh buat grafik beserta rumus, biasanya pakai rumus. Sekilas mengenai itu ya teman-teman. Kalau psikotes biasanya kak itu banyak soalnya enggak? Kalau psiko dulu sih semacam kayak gambar-gambar gitu ya. Gambar kita seperti ada sekitar 6 kotak itu yang ada titik-titik menghubungkan ini, mau dibuat gambar seperti apa. Terus kemudian seperti kayak menggambar pohon, menggambar orang yang lagi beraktivitas seperti itu. Ya begitu teman-teman. Kira-kira nih kak, selang waktunya setelah wawancara dan sebagainya itu dipanggil kembali sampai kontrak kerja, penempatan, itu lama nggak? Biasanya kalau teman-teman sudah pernah dengan kerjasama dengan dinas kesehatan, itu biasanya nggak lama sih, seminggu itu sebenarnya sudah. Tapi kalau misalnya teman-teman masih belum
itu ya mungkin harap bersabar sambil nunggunya ya. Ya benar, betul banget teman-teman. Mungkin di luar sana ya yang bagi lulusan D3 Gizi boleh nih dicontoh untuk pengalamannya Kakak Kunti. Boleh banget itu. Kakak boleh dong kasih pesan atau motivasi nih buat teman-teman di luar sana yang lagi kuliah D3 Gizi ataupun yang sudah lulus, yang nyari kerja. Tetap semangat. Boleh Kakak? Oke, jadi teman-teman yang masih kuliah atau sudah lulus yang lagi mencari-cari pekerjaan tetap semangat ya, karena kita nggak tahu kita dapat kerjanya di mana, rezeki kita di mana. Jadi dicoba aja semua peluang yang ada. Kalau misalnya pengen ke rumah sakit bisa ke rumah sakit, atau mungkin kalau ingin menjadi seperti quality control itu mungkin bisa ke pabrik-pabrik makanan atau catering, kan banyak kita di sana. Atau mungkin yang ingin mengabdi di masyarakat bisa di puskesmas melalui dinas kesehatan, kayak gitu ya temen. Ternyata memang banyak ya bidangnya untuk lulusan D3 Gizi, bisa di mana saja kerjanya, begitu teman-teman. Oke, terima kasih ya Kakak Kunti Iya, untuk sama-sama. pengalamannya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman di luar sana. Jangan lupa dong di subscribe ya, di like. Kalau ada pertanyaan boleh di komen. Oke, bye bye. Terima kasih. Assalamualaikum.